Assalamualaikum. Halo teman-teman. Semoga kalian sehat semuanya. Amin. Pada video kali ini saya Abdullah Rosyid Abdussalam, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, Prodi Fakultas Agama Islam, akan membahas tentang 3 pembahasan yang telah dipaparkan oleh 3 pembicara pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026. Dalam video ini saya beri judul Semua Bisa UMKM. Bagaimana strategi pemasaran untuk menciptakan wirausaha yang sukses dengan go digitalisasi. Kemudian ada pengertian UMKM dan motivasi menjadi pengusaha. Mari kita simak baik-baik video ini. Materi pertama yaitu tentang strategi pemasaran untuk menciptakan wirausaha sukses dengan go digitalisasi. Oleh Ibu Litria Wanduyati, SHMM. Beliau adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Kendal. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, memiliki salah satu faktor peran penting dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kendal. Dengan data pelaku usaha UMKM pada tahun 2025 di Kabupaten Kendal sebanyak 25.321 UMKM. Dengan adanya UMKM, kemiskinan dan pengangguran berkurang. Kemudian beliau membahas tentang perizinan UMKM, yaitu yang nomor 1 NIB atau nomor induk berusaha. Jika kita ingin membuat usaha, kita harus berizin dulu pada dinas. Kemudian yang kedua PIRT atau izin beredar. Kemudian yang ketiga tidak lupa yaitu izin edar halal. Jadi kalau kita ingin membuat produk makanan dan sebagainya, kita harus berizin untuk mendapatkan cap halal dari pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu hak paten, haki. Kita mematenkan merek kita, hak cipta dan lain-lain. Perkembangan terbaru UMKM pada pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu berdampak negatif pada UMKM. Banyak UMKM yang beradaptasi ke penjualan online. Oleh karena itu, UMKM mendapat dukungan dari pemerintah berupa program pemulihan ekonomi nasional dan pelatihan dan pendampingan UMKM. Kemudian, e-commerce membuka peluang pasar yang lebih luas atau pasar bebas. Ibu Litria berbicara tentang pasar bebas. Kalau kita lihat sekarang banyak orang yang berjualan secara online karena aksesnya lebih mudah. Kemudian peluang bagi UMKM. Yang pertama, teknologi digital. Di era ini pemasaran online sangat banyak dilakukan oleh orang-orang yang berjualan karena mudah dan efisiensi operasional. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah memberikan bantuan berupa kredit usaha mikro dan ada pelatihan dan infrastruktur digital bagi mereka yang membutuhkan. Kemudian ada kesadaran membeli produk lokal itu meningkat dan ekonomi kreatif, produk dan layanan yang inovatif bagi masyarakat. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu pemasaran.
Satu, memahami target pasar. Jika kita ingin memulai usaha, sebelum memulai kita baiknya memahami apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Kemudian yang kedua, membangun brand identity. Kita harus mempunyai brand sendiri. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Karena sekali lagi, memanfaatkan media sosial baik dalam penjualan ataupun iklan sangat diminati oleh masyarakat. Kemudian bisa menjalankan iklan secara online. Kemudian yang kelima, kita bisa mengikuti event dan pameran karena di situ peluang lebih terbuka lebar. Kemudian yang terakhir, bisa menawarkan promo dan diskon karena ini untuk menarik para pelanggan. Pembahasan yang kedua, penguatan industri UMKM dan potensi lokal oleh Muhammad Irhamni Sabil, SSY MH. Beliau adalah koordinator UMKM Community Center. Apa itu UMKM? UMKM yaitu jenis usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha menjadi pilar penting ekonomi Indonesia karena jumlahnya sangat besar dan berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. UMKM dikategorikan berdasarkan aset dan omset serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Peluang usaha ekonomi kreatif bisa di bidang kuliner seperti lokal atau styling food atau catering. Yang kedua, fashion dan handicraft. Karena sekarang fashion banyak digemari anak muda. Kemudian desain visual, arsitektur, furnitur, percetakan dan animasi. Kemudian yang keempat, pariwisata alam dan buatan. Potensi lokal yang belum optimal, yaitu yang pertama, sumber daya alam lokal desa seperti hasil pertanian dan perikanan. Jika dioptimalkan lagi, hasil pertanian dan perikanan bisa diiklankan dengan baik agar para petani dan nelayan bisa mendapatkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, kebudayaan dan kesenian seperti singobarong, seni tari, seni musik, dan dolanan anak. Kemudian yang ketiga, wisata daerah aliran sungai atau DAS. Kemudian yang keempat, sumber daya manusia kreatif. Tantangan dan hambatan bagi para pengusaha UMKM. Tantangan dan hambatan UMKM. Yang pertama, kurangnya pemahaman teknologi. Yang kedua, sulitnya akses pembiayaan. Banyak di antara pengusaha yang masih kebingungan mencari dana modal. Kemudian SDM lemah dalam pengelolaan dan pembukuan. Kemudian yang keempat, pemasaran masih terbatas. Dukungan dari pemerintah, yaitu ada KUR, kredit berbunga rendah, ada pelatihan dan pendampingan, kemudian ada pusat pelayanan UMKM. Kemudian ada lagi dukungan dari swasta. Di sini BPR Nusamba Cepiring. Pelatihan UMKM Community Center. Pendampingan perizinan halal digital marketing dan dukungan pembiayaan dari BPR. Bunganya mungkin lebih banyak dari pemerintah, tapi BPR sangat membantu. Kemudian strategi pengembangan UMKM. UMKM bisa dikembangkan melalui pelatihan dan sertifikasi. Kemudian inovasi produk,
kemitraan usaha, dan yang terakhir, digitalisasi. Pembahasan yang ketiga yaitu motivasi menjadi pengusaha oleh Muhtasin DDC. Setiap orang memiliki jiwa entrepreneur dalam dirinya. Jiwa ini dapat diasah melalui kreativitas, inovasi, dan keberanian melihat serta memanfaatkan peluang. Seorang entrepreneur adalah pribadi yang kreatif dan inovatif, mampu mengubah peluang menjadi sesuatu yang bernilai secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jumlah pengusaha di Indonesia masih belum ideal. Negara maju memiliki sekitar 10-12% pengusaha, sementara di Indonesia baru sekitar 3,47%, sehingga masih kekurangan sekitar 1,5 juta pengusaha. Rendahnya jumlah pengusaha disebabkan oleh tidak dididik, tidak disiapkan, dan tidak dilatih, kemudian kurangnya kepedulian dari pemerintah. Teman-teman, menjadi pengusaha dapat terjadi dengan dua cara. Yang satu, by accident, karena terpaksa atau keadaan. Yang kedua, by design, direncanakan dan dipersiapkan dengan sadar. Cara terbaik menjadi pengusaha adalah by design, direncanakan dan dipersiapkan. Karakter pengusaha sukses adalah jujur dan amanah. Seperti teladan kita Nabi Muhammad SAW, beliau dikenal dengan seorang yang jujur dan amanah, yang membangun kesuksesan melalui karakter dan kepercayaan. Setiap orang harus memiliki sikap hidup yang benar, selalu optimis, rendah hati, rajin belajar, selalu bersyukur, istiqomah dan amanah, dan menghindari sikap negatif seperti sombong, pesimis, malas, mudah menyerah, dan tidak jujur. Pilihan sikap akan menentukan hasil. Dengan semangat akan membawa kemajuan, malas akan membawa kemunduran, memberi akan membawa keberkahan, dan menyerah akan membawa kegagalan. Pilihan ada di diri kita, maka apa yang kita mau harus kita usahakan. Terima kasih teman-teman, mungkin cukup sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.